Shalom dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di pagi ini untuk ibadah kita melalui online. Barang siapa yang bersama-sama dengan kami, saya ucapkan selamat kita beribadah di mana saudara berada, di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak, di Indonesia, maupun juga di tempat-tempat yang lain, supaya kita terus dapat syukur kepada Tuhan di pagi ini untuk beribadah, kerana dialah yang layak kami tinggikan nama dia. Dia yang layak kami setiap minggu mengucap syukur dengan mempelajari atau mendengar firman-Nya. Dan pagi ini, tanggalnya 24 Mei tahun 2020, tema firman Tuhan adalah cara Tuhan Yesus menyelesaikan konflik. Diambil di dalam kitab yang kita akan lihat di dalam Yohanes, petikan kitab Yohanes 8 ayat 1 hingga 11. Sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam syurga, di pagi ini kami bersyukur sekali lagi Tuhan kerana kesempatan, masa atau waktu yang Tuhan beri pada kami untuk terus kami dapat beribadah, melihat kebenaran-kebenaran firman-Mu supaya menjadi panduan, jadi bimbingan pada kami di dalam perjalanan hidup kami sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan, barang siapa yang mendengar firman Tuhan ini di mana saja mereka berada, melalui online ini, melalui YouTube, mereka diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, ya saudara, kita akan terus melihat dan kita akan mulakan dengan pembacaan di dalam Yohanes 8 ayat 1 hingga 11. Sebelum itu, kita lihat juga di dalam buku Yohanes 7 ayat 50. Kita mula daripada ayat 52. Di sini firman Tuhan berkata, "Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahawa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Dan seterusnya ayat 53, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tapi kita lihat apakah yang dilakukan Yesus. Petikan di dalam Yohanes 8. Kita terus pergi ke Yohanes 8 ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ya saudara, Yesus sentiasa pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa kepada Bapaknya. Apakah yang ingin disampaikan firman kebenaran kepada rakyat, dan juga apakah yang mau dilakukan Yesus. Semuanya diperolehnya daripada Bapaknya di surga, dan sesudah apa yang difirmankan oleh Bapaknya di surga, maka dia akan pergi lagi di bait Allah, tujuan untuk mengajar. Dan firman Tuhan mengatakan ayat yang kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Itulah Yesus duduk bersama-sama dengan rakyat yang ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di sini pagi-pagi benar dia pergi, dan kita juga begitu saudara. Pagi-pagi benar haruslah kita pergi ke bait Allah, ke rumah Tuhan, ke gereja untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Itulah sangat penting bagi kehidupan kita, kerana firman Tuhan juga mengajar kita bahawa setiap manusia bukan makan untuk hidup makan roti saja, tapi setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Di sini saudara, kita lihat seterusnya ayat ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Jadi di antara orang-orang yang ramai yang datang pada pagi itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang jasa yang dikatakan sebagai orang yang terpandang. Mereka juga ingin melihat diri mereka dihormati orang ramai.
Maka pada hari ini apabila Yesus berada di bait Allah, maka mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan melakukan zinar. Jadi itulah yang kita akan lihat pelakon-pelakon ataupun orang-orang atau tokoh-tokoh yang akan ada di dalam firman Tuhan yang kita bincang ataupun kita lihat pada pagi ini adalah di antaranya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, yang kedua dan seorang perempuan yang kedapatan melakukan zina diletakkan di tengah-tengah. Dan di ayat yang kedua kita lihat bahawa seluruh rakyat datang kepadanya. Inilah satu masanya dipertuntunkan pada rakyat, ya, khusus bangsa Israel pada masa itu, di mana Yesus ada sedang mengajar. Dan apa katanya di dalam ayat keempat, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinar. Jadi betul-betul perempuan ini yang sedang melakukan zinar, mereka dapat menangkapnya, ya. Jadi mereka bawa kepada Yesus pagi itu. Dan ayat yang kelima, perempuan ini mau dibawakan untuk dibicara di depan seluruh rakyat yang sedang hadir dalam kebaktian, hadir dalam mendengarkan pemberitaan firman Tuhan oleh Yesus, ya. Dan ayat 5 berkata mereka gunakan hukum, ya, yang disampaikan oleh Musa, yang diterima sendiri oleh daripada Tuhan. Musa menerima hukum ini. Katanya Musa dalam hukum Taurat memerintah kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Ya, saudara, mereka sedang mencabar atau menguji Yesus. Sedangkan hukum itu sudah ada, tapi adakah benar-benar mereka menggunakan hukum itu untuk menghukumi seseorang seadil-adilnya? Ya, mereka menggunakan hukum yang disampaikan oleh Musa yang diterima daripada Tuhan sendiri kepada perempuan yang berbuat zina ini. Dan seterusnya ayat 6 kita lihat mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi jelas kita lihat tujuan orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat adalah untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ya, mereka cuba menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apapun yang disampaikan pada Yesus ketika itu, Yesus tidak hiraukan sebenarnya, tapi Yesus sedang menulis dengan jarinya di tanah. Dan persoalan pada hari ini ramai kita terfikir-fikir apakah yang dituliskan oleh Yesus. Ya, Alkitab tidak tulis di sini di ayat 6 itu apa yang dituliskan oleh Yesus. Ya. Dan apabila Yesus sedang menulis di tanah, ayat ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Nah, apabila Yesus terus menulis dengan sabar di tanah supaya segala tulisan itu diperlihatkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, Yesus ingin mereka membaca sebenarnya apakah persoalan yang dibawanya kepada Yesus ketika itu adalah satu hukum yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa, tapi mereka menggunakan hukum ini adakah dengan satu tujuan yang benar, tujuan yang untuk membetulkan suatu perkara kepada manusia atau untuk kepentingan diri mereka. Kita perlihatkan. Mereka membuat hukum, ya, yang dikatanya di ayat yang ke-5 tadi dikatakan bahawa Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Perempuan-perempuan yang tertangkap basah
atau tangkap berbuat bersinar diperintahkan untuk dilempari batu. Itu yang dikemukakan pada Yesus, satu hukum supaya mereka dapat melaksanakan hukum ini. Ya, di dalam hal ini saudara, kita lihat apabila mereka terus-menerus bertanya pada Yesus, maka Yesus kita lihat ya di dalam ayat 6, Yesus menulis satu dengan jarinya di tanah. Ya, kita baca semula ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ada saja mereka mau mencari kesalahan pada Tuhan. Tapi bagaimanakah Tuhan menyelesaikan konflik manusia ini? Ya, ini yang harus kita belajar daripada Tuhan kita yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasanya, dengan kemuliaannya, dengan belas kasihannya. Oleh itu, ya kita lihat, tetapi Yesus membongkok lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yesus tidak pandang mereka, tapi Yesus membongkokkan dirinya dan menulis satu di tanah. Dan sekali lagi pastor mengatakan, apakah selalu orang bertanya-tanya, apakah yang ditulis Yesus? Di dalam pemerhatian saya, dalam pembacaan dan pengkajian saya di Alkitab, saya percaya ada sesuatu yang Yesus tulis berkenaan dengan apa yang dipersoalkan, apa yang diperkatakan. Yesus tidak mau memalukan mereka cara dengan suara yang tinggi, tapi Yesus mengatakan, kalau kau membuat hukum itu, mempersoalkan hukum itu yang saya beri padamu, biarlah hukum itu juga kamu baca. Bukan Yesus tidak tahu hukum itu. Yesus yang memberikan hukum itu, pasti dia yang tahu. Kita lihat. Dan saya percaya apa yang dituliskan Yesus di tanah itu ya adalah besar kemungkinan Yesus tuliskan hukum yang dipersoalkan itu adalah tertulisnya di dalam Ulangan. Ya, di dalam Ulangan 22 ayat 22. Kita pergi di sana saudara, di dalam Ulangan. Kita pergi, Ulangan adalah buku yang ke-5. Ya, Ulangan 22 ayat yang 22. Pastinya ini yang dipersoalkan. Tapi kita perhatikan betul-betul ayat ini. Dan Yesus sedang menulis, saya jangka pada masa itu untuk diperlihatkan dan untuk diperhalusi oleh ahli-ahli Taurat. Mereka adalah ahli-ahli, pakar-pakar Taurat. Mereka adalah orang-orang Farisi yang sentiasa dilihat oleh orang ramai, ataupun mereka mahu orang ramai melihatkan otoritas mereka sebagai orang yang memimpin manusia kepada kebenaran, memimpin manusia kepada perintah-perintah Tuhan. Dan inilah ayat yang saya jangka Yesus tulis. Ayat 22, Ulangan ya, 22 ayat 22. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Nah, jelas di sini kita dapat lihat firman ini mengajar bahawa kalau seorang yang kedapatan bersinar, pastinya bukan seorang, tapi haruslah berdua-duaan. Harus dia dibawakan kedua orang itu di hadapan. Di sini kita lihat bahawa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya menangkap perempuan yang bersinar ini, tapi meletakkan mereka di tengah-tengah perempuan itu saja. Mengapa tidak dibawa lelakinya? Kalau mereka kedapatan seorang perempuan yang melakukan zina dan mereka kata mereka dapat tertangkapnya, maka harusnya dibuat lelaki itu. Dan di sinilah Yesus melihatkan, ya, memperlihatkan, dan dia menulis dengan jarinya. Firman itu ditulis dengan jarinya. Betapa besarnya Tuhan. Kita lihat ya, menulis dengan jarinya. Ya, kita baca lagi sekali lagi ayat 22. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan, maksudnya lelaki lah, seorang lelaki kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati.
laki dan perempuan itu harus dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Dijelaskan lagi. Kedua-duanya itu maksudnya laki-laki dan yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga harus dihukum mati. Dilempari dengan batu. Tapi di sini kita dapat lihat bahawa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini tidak membawa lelaki itu. Siapakah di antara lelaki? Siapakah lelaki itu? Mengapa lelaki itu boleh dilepaskan? Itu Yesus menunjukkan betapanya liciknya manusia, betapanya satu kepentingan ya orang-orang tertentu. Seolah-olahnya kita dapat lihat orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat ini sepertinya seorang orang ahli politik. Mereka mempunyai kepentingan pribadi mereka sendiri. Mereka menggunakan hukum tapi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memerintah dengan cara seksama kepada seluruh rakyat. Tapi di sini mereka menggunakan hukum untuk kepentingan diri mereka. Ya, saudara, jelas kita lihat di dunia hari ini, begitulah orang-orang yang politik. Kita lihat mereka sepertinya orang ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi. Ketika Yesus berada di dunia, di bumi pada masa itu, kita lihat tingkah laku mereka, kelakuan mereka, kepentingan mereka yang mereka lakukan. Ini jelas di depan mata saudara. Ya, di sinilah saudara, bagaimanakah Yesus dapat menangani ya tingkah laku manusia yang jahat ini dengan penuh caranya tersendiri, dengan kebijaksanaannya. Kita lihat Yesus terus dapat melakukan, dapat mengajar kita pada hari ini. Jadi saudara, persoalannya ya, yang pertama kita lihat ya tadi, Yesus pergi di Bukit Zaitun, berdoa kepada Bapaknya ya, dan pagi-pagi benar dia pergi semula di bait Allah untuk mengajar semua mereka. Ya, dan pastinya apa yang dia sudah dengar daripada Bapaknya dan cara menyelesaikannya semua dia belajar daripada Bapaknya itu disampaikan pada rakyat yang hauskan kebenaran. Dan di sini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi diamanahkan supaya mereka memimpin kepada rakyat kepada seluruh kebenaran yang diajar melalui hukum-hukum Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Tapi kita lihat apakah yang kita dapat lihat mereka lakukan. Tapi di sebaliknya kita tahu bahawa mereka ingin mencobai Yesus sebenarnya. Jadi yang kedua, kita lihat seluruh rakyat datang kepada Yesus. Dan di sinilah kita terus melihatkan mereka inginkan satu jawapan daripada Yesus. Sebagai kita boleh ertikan yang kedua tadi adalah seluruh rakyat datang kepada Yesus. Ketiga adalah persoalan yang hukum. Mereka mempersoalkan hukum yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi bagaimana untuk melaksanakan hukum, dan di situ adanya pembicaraannya. Jadi di sinilah Yesus tulis dengan jarinya. Itulah permulaannya, ditanyakan pada Yesus sebagai untuk menentukan sama ada firman yang diperintahkannya itu adakah harus dilakukan ataupun bagaimana lakukan. Yang kedua, hukuman bagaimana dijalankan. Dan kita lihat saudara, apabila Yesus tulis dengan jarinya, bilakah masa lagi yang kita pernah mendengar bahawa Yesus menulis ataupun Tuhan sendiri menulis dengan jarinya? Di situlah kita rujuk semula. Ya, memang benar. Di sini Yesus sendiri menunjukkan dialah Tuhan yang menuliskan segala hukum-hukum, perintah-perintah Tuhan ini. Kerana pada satu masa dahulu, kita lihat di dalam zaman purba juga bahawa Tuhan sendiri menuliskan segala firman dengan jarinya. Di mana keterdapatnya? Kita pergi saudara di dalam bukunya Keluaran. Semasanya umat Israel di dalam Kejadian dan di dalam Keluaran itu manusia dibawa keluar daripada tanah perhambaan, iaitu Israel di bawah pemerintahan Raja Firaun. Di dalam Keluaran Tuhan menulis dengan jarinya. Kita lihat sama-sama saudara di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18. Kita lihat di sini.
Ayat yang ke-18. Keluaran 31 ayat 18 berkata demikian. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Di sinilah saudara, Yesus ketika dipersoalkan tentang hukum ini, Yesus sendiri menulisnya dengan jarinya. Kalau hukum ini, Yesus memperlihatkan, akulah Allah, akulah Tuhan. Engkau mempersoalkan aku sekarang, tapi aku tunjukkan kau. Aku tulis di tanah dengan jariku. Dan engkau persoalkan seolah-olah aku mengadakan satu hukum itu tidak adil. Seolah aku melakukan hukum ini boleh dicubaimu. Tapi aku mengingatkan kau, kalau engkau adalah ahli-ahli Taurat, engkau adalah orang-orang Farisi yang sentiasanya mengkaji Alkitab, engkau tahu di dalam buku Keluaran bahawa Allah menulis firman ini dengan jarinya kepada Musa, ya, kepada Musa di Gunung Sinai. Dan hari ini aku turun ke bumi, aku menuliskannya semula dengan jariku. Engkau lihatlah, jadi betapa besarnya Tuhan. Tuhan memperlihatkan kuasanya, mengajar kita pada hari ini, saudara. Tuhan sendiri menulis, ya. Dan di sinilah segala perbicaraan ini, segala yang mereka ingin mencobai Yesus, Yesus menjelaskan. Dan kita lihat seterusnya, saudara, apa yang berlaku yang di dalam buku Yohanes. Ya, Yohanes 8 lagi, kita terus ke sana. Kita baru selesai tadi ayat yang ke-6 atau 7. Kita pergi semula di buku Yohanes. Ya, Yohanes 8. Kita pergi yang ayat yang seterusnya, saudara. Jadi ayat yang ke-7. Ya, kita baca semula ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri setelah menulisnya di tanah tadi. Lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Sekarang Yesus memerintahkan, ya, adakah siapa yang tidak berdosa yang di antara kamu di sini? Balinglah batu. Ya, lalu ia membongkok pula dan menulis di tanah. Dia menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ya, daripada yang tua. Lagi tua kita sebenarnya lagi banyak dosa kita lakukan setiap hari. Sama ada dosa perbicaraan, ya, dosa fikiran, dan dosa, ya, dosa perbuatan. Tidak dapat lari. Pikiran kita berpikir sesuatu yang tidak baik, kita sudah berdosa. Apalagi kita buka mulut kita, itu adalah dosa perbicaraan. Yang ketiganya dosa perbuatan. Daripada pikiran kita, perbuatan kita, perbicaraan kita, maka akan melakukan dengan tindakan itu adalah perbuatan. Jadi inilah ketiga-tiga dosa ini, saudara, tidak dapat lari oleh siapa. Jadi di sini dikatakan daripada yang tua sampai yang kecil. Apalagi yang tua, mungkin lebih banyak. Kita yang kecil ini pun sudah mula. Karena setiap manusia ini lahirnya keturunan kita daripada keturunan Adam dan Hawa, iaitu yang telah jatuh dosa. Maka setiap manusia juga daripada kecil sampai ke dewasa, lebih tua, dapat melakukan lebih banyak dosa. Di sinilah Yesus mencabar mereka. Ya, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai daripada yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Di sini, saudara, yang untungnya adalah perempuan itu. Yang orang lain semua berdosa, pergi mereka, tidak mau mendengar seterusnya apa yang harus dikatakan kepada Yesus. Karena mereka ingin melihat kebenaran. Mereka ingin mencuba Yesus, tapi Yesus beri jawapan sekarang. Tapi mereka harus pergi karena mereka rasa malu. Siapa yang tidak buat dosa masa itu? Dan ayat yang ke-10 kita lihat, ya saudara. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya,
Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Dan jawab perempuan itu, ya. Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai daripada sekarang. Itulah Yesus menyelamatkan manusia melalui kasih karunia-Nya. Yesus memberikan kasih-Nya. Yesus mati bagi kita. Yesus tidak menghukum kita, tapi Yesus sebenarnya memberikan kita peluang dengan Dia sendiri mati bagi pihak kita. Di sinilah kita dapat lihat kasih-Nya, yaitu kasih karunia-Nya. Dia melakukan sesuatu pada kita, kita tidak melakukan apa-apa. Di sini kita dapat lihat, Dia tidak menghukum juga perempuan itu, tapi berkata padanya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai daripada sekarang. Itulah kebenarannya. Yesus datang ke dunia sebenarnya untuk mencari orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa ini, kalau kita dapat mendengar kebenaran ini pada hari ini, pastinya, ya, tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelesaikan konflik manusia ini, ya, iaitu berkenaan dengan dosa, ya. Yesus datang ke dunia untuk memberi kasih karunia-Nya ke atas dosa manusia. Manusia tidak dapat. Di dalam cerita ini kita dapat lihat ahli-ahli Taurat itu sangat rugi dan juga orang-orang Farisi. Mereka sangat rugi. Mereka ingat cuba memalukan Yesus atau mencubai Dia dengan mengajukan Dia hukum yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Tapi sebenarnya Yesus yang ada di depan mereka sekarang ini, haruslah mereka mendengarkan penjelasannya yang benar. Itulah tujuan Tuhan, hati yang murni. Tetapi bagi orang-orang Farisi dengan ahli-ahli Taurat ini, hati yang bengkok. Mereka ada kepentingan pribadi mereka sendiri. Tapi bagi perempuan yang dihadapkan pada Yesus depan, tetap sangat beruntung. Karena dia tetap berada di kaki Yesus. Dia tahu dia sudah melakukan satu perbuatan yang salah, iaitu melakukan zinar. Tapi tetap dia tahu sebagai manusia dia adalah orang yang lemah. Tapi dia berada di kaki Yesus dan dia mendapat pengampunan mutlak, pengampunan daripada Yesus. Iaitu Yesus mengatakan, aku tidak menghukum kau. Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Di sinilah kita dapat lihatnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tadi, daripada tua, ya, dan juga yang kepada yang muda, mereka sangat rugi karena mereka tidak dapat pengampunan, karena mereka terpaksa pergi dengan beban mereka, dengan dosa mereka. Tapi bagi perempuan yang kedapatan ini, mereka sanggup datang pada Yesus walaupun dipaksa, dibawanya. Jadi dia beruntung. Akhirnya dia dapat diampuni Yesus kerana Yesus sudah pergilah. Bila Yesus sebutkan pergilah, sebenarnya Yesus sudah mengampuni dosanya dan menasihatkan jangan berbuat dosa lagi. Itulah hari ini kita dapat lihat cara Tuhan menyelesaikan konflik manusia, iaitu berkenaan dosa. Tentang segala hukum-hukum yang ada Tuhan beri untuk manusia sesama melihatkan hukum Tuhan ini adalah murni. Hukum Tuhan ini adalah sangat baik bagi manusia yang harus dipraktikkan oleh manusia. Itulah jawapan untuk hidup yang kekal. Jadi di sini kita juga boleh melihatkan hukum-hukum yang ada yang sudah ditetapkan oleh manusia, ya, pun adalah baik untuk diikuti, tapi manusia yang melanggarnya adalah manusia yang tidak seperti yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Di sinilah saya melihatkan bahawa betapa baiknya firman Tuhan yang memimpin kita pada orang-orang benar, supaya tetap Tuhan ini adalah adalah Tuhan yang benar, tetap orang benar yang mengikutkan segala hukum dan perintahnya tetap akan menang, tetap akan dikasihi Tuhan. Ya, oleh itu di sini saja firman Tuhan yang ringkas, yang sangat sederhana yang saya sampaikan kepada saudara. Semoga saudara semua diberkati. Semoga semua Tuhan dapat membawa saudara kepada kebenaran demi kebenaran setiap hari. Dan di sinilah mari kita tunduk kepala, menandakan kesyukuran kita kepada Tuhan atas firman-Nya yang ada pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sangat bersyukur, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang kami dapat pelajari. Bimbinglah kami sebagai orang-orang berdosa, betapa baiknya segala pengajaran hukum yang ada di dalam, yang ditulis sebagai pengajaran kami. Kami adalah orang berdosa,
hukum-hukum ini juga adalah sebagai satu cermin untuk mencerminkan wajah kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, supaya kami berbalik padamu. Terima kasih Tuhan, di atas segala-galanya, segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan terus ya Tuhan, semua umat Tuhan, semua Tuhan manusia di dunia ini akan dilindungi dari segala penyakit. Bagi mereka yang terkena penyakit, kiranya sembuhkan Tuhan, supaya mereka kembali seperti normal Tuhan. Supaya terus Tuhan dapat melindungi kami. Dan terus ya Tuhan, kami bersyukur dalam segala hal, Engkau yang memerintah, Engkau yang menjaga kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, di mana saja mereka yang mendengar firman Tuhan ini, di mana saja di Semenanjung maupun di Sabah Sarawak, di Indonesia maupun di Singapura, di New Zealand maupun di Afrika, sekalipun Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kelimpahan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan syukur semuanya. Amin. Semoga saudara diberkati Tuhan, ya kasih Bapa dan juga kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menjadi saudara hari ini dan hingga selama-lamanya. Amin. Hingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.